teman-teman semua, nama saya Darren Chandra, mahasiswa Bina Nusantara, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi kalkulus 1, yaitu tentang turunan dan penerapannya. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan konsep turunan, aturan, serta memberikan contoh soal agar kita lebih mudah memahami materi turunan ini. Langsung ke materi aja. Secara teori, turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Atau dengan kata lain, sebagai berikut. Setelah tadi turunan secara teori, berikut cara penulisan turunan. Ada beberapa cara dalam penulisan turunan, yaitu jika fx atau ditulis juga f aksen x atau dfx per dx. Jika fungsinya dalam bentuk y, maka turunnya adalah y aksen atau dy per dx. Semuanya sama saja, merupakan hal yang lazim dalam penulisan turunan. Turunan juga memiliki beberapa aturan seperti yang ada di video berikut. Oke, agar kita lebih memahami turunan, kita lihat contoh soal berikut. Ya, kita lihat contoh soal berikut dan coba dipahami. Karena selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Ya, berikutnya latihan soal. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kalian mencoba mengerjakan. Setelah itu kita samakan jawabannya. Ya, gimana? Sudah selesai? Jawabannya adalah G aksen sama dengan 3x kuadrat. Pertama-tama kita turunkan dahulu akar x pangkat 6, karena akar itu artinya pangkat setengah, jadi x pangkat 6 per 2 atau x pangkat 3. Setelah itu kita turunkan menjadi 3x kuadrat, dan karena 3 diturunkan adalah 0, tidak perlu ditulis, jadi hasilnya adalah G aksen sama dengan 3x kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, kita ingat pada aturan dasar turunan yang ke-6, yaitu y aksen sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Lalu kita turunkan dan menjalankan operasi aljabar seperti biasa. Untuk contoh soal selanjutnya, kita misalkan dulu 2x kuadrat min x plus 1 adalah sebagai u dan 60 adalah sebagai n. Lalu kita masukkan ke rumus y aksen sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Ya. Setelah selesai dengan turunan dasar, selanjutnya kita ke turunan trigonometri. Turunan trigonometri ini adalah favorit untuk kita tinggalkan ya. Karena banyak yang kesulitan di turunan trigonometri. Jadi tidak usah takut, kita harus tetap belajar dan semangat belajar. Rumus-rumus dasar turunan trigonometri itu cukup banyak dan harus kita hafal. Khususnya yang rumus dasar 6 di atas, karena rumus 6 yang di bawah bisa dikembangkan dari yang atas. Contoh soalnya, tentukan y aksen dari fungsi trigonometri gx sama dengan 2 sin 5x. Kita turunkan dengan rumus dasar yang tadi dan ditemukan hasilnya. Contoh soal selanjutnya ini menggunakan dua rumus dasar, yaitu rumus dasar turunan yang pertama tadi sama rumus dasar turunan trigonometri. Untuk latihan soalnya saya berikan waktu beberapa saat untuk teman-teman coba kerjakan, lalu di akhir kita samakan jawabannya.
jawaban teman-teman sudah benar. Kalau belum, coba diperhatikan lagi di mana salahnya agar kedepannya tidak salah lagi. Selanjutnya adalah turunan fungsi implisit. Selanjutnya ada contoh soal lagi yang ini sering keluar di berbagai soal, yaitu garis singgung lingkaran. Coba teman-teman perhatikan dan catat kalau perlu. Selanjutnya adalah nilai maksimum dan minimum turunan. Secara teori, nilai maksimum dan minimum artinya adalah nilai suatu fungsi yang paling besar atau yang paling kecil pada sebuah selang atau interval tertentu. Setelah melihat teorinya, mari kita lanjut ke contoh soal agar lebih mudah memahami. Contoh pertama seperti di video berikut. Pada contoh soal berikut, jangan lupa kita turunkan dahulu fungsinya sebelum mencari akar-akar X-nya. Dan setelah kita turunkan dan menemukan akar-akar X-nya, baru kita masukkan ke fungsi pertama. Lanjut ke latihan soal yang kedua, saya berikan waktu beberapa saat untuk teman-teman mencoba mengerjakan, lalu di akhir kita samakan jawabannya. Ya, untuk soal ini pertama-tama kita turunkan dahulu fungsi gx dan tentukan nilai x, yaitu adalah min 3. Karena min 3 masuk ke interval antara 0 dan min 4, kita masukkan ke fungsi pertama dan didapatkan hasil maksimumnya adalah 5 dan minimumnya adalah min 4. Turunan atau integral banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perhitungan yang sederhana hingga perhitungan yang sangat kompleks. Di antaranya menentukan luas bidang, panjang busur, atau volume benda putar. Penjelasan penggunaan turunan dalam bidang ekonomi di kehidupan sehari-hari akan dijelaskan di video berikut. Udah belajar soal teori, contoh soal turunan. Selanjutnya saya akan jelasin soal penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Halo. Halo Dek, bisa tolong aku nggak? Aku punya data dan harus dirinci. Tolong aku ya. Ya udah, makasih. Iya. Oke, nanti aku bantuin ya. Oke. Wah, kebetulan banget ya, kita lagi mau ngerjain soal penerapan. Ada yang minta tolong. Oke, kita langsung ke persoalannya. Oke, untuk penggunaan turunan di bidang ekonomi seperti contoh berikut saya jelaskan pada video.